94 FM Giri Suara Wonogiri. Halo, selamat sore. Bagaimana kabar Sobat RGS pada sore hari ini? Masih di jalan ya? Buat yang masih di jalan, tetap berhati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, sore-sore kayak gini, enaknya sih ngopi sembari dengerin Giri Suara Wonogiri bersama saya, Galuh Parlina, yang akan menemani Sobat RGS 4 menit ke depan. So, stay tune ya. Di sini saya mau tanya nih sama Sobat RGS, kegiatan apa saja sih yang dilakukan selama masa pandemi seperti ini? Pasti kebanyakan jawabannya adalah pembelajaran online. Menurutku sih nggak hanya pembelajaran online, tetapi pasti ujian pun dilaksanakan secara online, iya kan? Nah, satu hal yang harus Sobat RGS ketahui, satu langkah kita hidup sehat berarti satu langkah juga virus COVID-19 akan berlalu dari dunia ini. Asalkan tetap patuhi protokol kesehatan 5M loh ya. Ngomongin tentang masa pandemi nih, sebenarnya Sobat RGS sadar nggak sih kalau kita berada di masa 4.0? Apa sih masa 4.0 itu? Udah pada tahu belum nih pengertian dari masa 4.0? Atau jangan-jangan baru pertama dengar nih adanya masa 4.0? Oke, nggak usah pada kepo, karena di sini saya mau bantu jawab. Berdasarkan yang saya kutip dari grade.ic.id, masa 4.0 merupakan istilah tingkatan perkembangan teknologi industri di dunia. Setelah udah tahu pengertiannya nih, kalian pasti juga kepo kan, kapan sih terjadinya masa 4.0? Ternyata masa 4.0 udah dicetuskan pada tahun 2000 sampai 2005 ketika perkembangan teknologi yang begitu cepat. Setelah udah pada tahu pengertian dan kapan terjadi, pasti Sobat RGS juga kepo kan, apa sih penyebab dari masa 4.0? Ternyata penyebabnya di masa 3.0 adanya perkembangan yang begitu cepat sehingga muncullah masa 4.0. Untuk sobatku RGS tersetia, setelah udah tahu pengertian, kapan terjadi dan penyebabnya, Sobat RGS di sini udah pada tahu belum sih contoh penerapan masa 4.0 di masa pandemi seperti ini? Nah, sadar nggak sadar nih ya, sebenarnya penerapan masa 4.0 itu udah melekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saya mau ambil di bidang pramuka. Berdasarkan yang saya kutip dari merdeka.com, pada tanggal 6 sampai 9 Juli 2020 diadakannya kemah virtual pertama di dunia. Wow, kemah virtual. Jujur sih baru pertama kali nih dengar adanya kemah virtual. Nggak hanya itu, ternyata kemah virtual juga dilombakan loh. Nah, tujuannya untuk memandirikan siswa, menjadikan siswa lebih bertanggung jawab dan lebih kreatif. Keren banget nggak sih? Kita itu wajib bangga nih sebagai anak pramuka tentunya. Next, saya mau jelasin tentang dampak dari penerapan masa 4.0. Pastinya ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, apa aja nih salah satu dari sisi positifnya? Yaitu mempermudah kita berkomunikasi dengan jarak jauh. Jadi kita bisa hubungin saudara kita walaupun di ujung samudra sekalipun. Dan yang kedua, kita nggak akan dikira kaum kudet, yaitu kaum kurang update. Karena setiap hari pasti kita akan update berita terkini. Sedangkan dampak negatifnya, pasti kita akan berkurang berkumpul dengan teman-teman dan merasa nyaman yang hidup serba online. Gimana enggak? Karena hidup serba online yang serba mudah dan praktis membuat kita nyaman. Tetapi untuk sobatku RGS, kita harus bisa memilah dan memilih apa yang baik dari dampak masa 4.0 di kehidupan kita. Siap kan? Jawabannya adalah harus siap. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kalian gak boleh patah semangat untuk mengejar cita-cita. Karena aku, kamu, dan kalian semua sangat berharga dan masa depan akan terus berlanjut. So, learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk esok hari. Wah, karena keasikan nih, ternyata saya udah nemenin Sobat RGS 4 menit lebih. Untuk itu, izinkan saya untuk undur diri dari hadapan Sobat RGS semua. Jangan khawatir, karena aku akan selalu nemenin Sobat RGS pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, yang tentunya di RGS Wonogiri. Saya Galuh Parlina pamit undur diri dan sampai jumpa.